Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai industri bioetanol. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Muhammad Rizky Kurniawan, lalu ada Adela Fadia Artamevia, selanjutnya ada Ahmad Gafan Bifal Baik, lalu ada Dita Mesya Widowati, lalu ada saya sendiri yaitu Maulana Yuda Aksan, selanjutnya ada Muhammad Arya Pringgodani, kemudian Renaldi Rizky Pratama, dan juga Rizka Wulandari. Untuk presentasi kami itu ada 4 kelompok ya, atau ada 4 kategori. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, selanjutnya ada mengenai proses bioetanol, selanjutnya mengenai produk bioetanol, dan juga keselamatan lingkungan. Yang pertama yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan yang bertugas. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini definisi dari bioetanol sendiri merupakan istilah dari etanol yang berasal dari serangkaian proses pengolahan bahan-bahan hayati yang mengandung karbohidrat. Bioetanol sendiri itu dimanfaatkan dalam industri kosmetik, parfum, farmasi sebagai pelarut maupun energi. Bioetanol atau etil alkohol dengan rumus C2H5OH adalah cairan yang tidak berwarna, memiliki titik didih 78,4 derajat Celcius, tidak mudah menguap, dapat terurai di alam atau dapat disebut sebagai biodegradable. Kandungan racunnya juga rendah serta sedikit menimbulkan polusi lingkungan. Selain itu, bioetanol juga dapat mengurangi emisi gas karbon dioksida sebesar 80% daripada bahan bakar fosil. Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai macam bahan baku yang berbeda dan dikelompokkan menjadi 3, meliputi bahan bersukrosa seperti gula tebu, gula bit, dan juga sorghum. Kemudian ada bahan berpati seperti jagung, kentang, dan juga gandum, serta bahan berselulosa seperti kayu, rumput, dan juga kulit nanas. Bahan berselulosa lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan bioetanol adalah jerami padi dan juga alang-alang. Di bawah itu dapat kita lihat rumus dari bioetanol. Bisa next. Ini ada sedikit sejarah dari pembuatan bioetanol. Pembuatan bioetanol yang pertama itu campuran dari bioetanol mendekati kemurnian itu pertama kali ditemukan oleh kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Khalifah Abbasid dengan peneliti yang terkenal yaitu Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, dan juga Al-Razi. Sedangkan bioetanol absolut itu didapatkan sekitar pada tahun 1796 oleh Johann Tobias Lowitz dengan menggunakan distilasi saringan arang. Dalam penelitiannya, Antoine Lavoisier itu mengabarkan bahwa bioetanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Sedangkan pada tahun 1808, Nicolas Theodore de Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. 50 tahun kemudian, yakni pada tahun 1858, Archibald Scott Cooper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian, etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya. Etanol yang pertama kali dibuat secara sintetis itu pada tahun 1829 di Inggris oleh Henry Hennell dan Cerulas di Prancis. Selanjutnya pada tahun 1840, etanol menjadi bahan bakar lampu di Amerika Serikat dan pada tahun 1880-an Henry Ford membuat mobil Quartz Cycle dan sejak tahun 1908 mobil Ford Model T telah dapat menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya. Michael Faraday juga pernah membuat etanol dengan menggunakan hidrasi katalis asam pada etilen pada tahun 1982 yang digunakan pada proses produksi etanol sintetis pada hingga saat ini. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang mengenai raw material atau bahan pokok itu dari bioetanol. Untuk bahan utama dari
tersebut itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama generasi pertama, selanjutnya kedua, kemudian generasi ketiga, dan juga generasi keempat. Untuk yang generasi pertama, ya itu bahan utama atau bahan baku dari bioetanol itu berasal dari bahan pertanian yang mengandung, contohnya itu seperti jagung, gandum, tebu, dan yang lain-lain. Untuk kemudian yang kedua itu bioetanol generasi kedua. Bioetanol generasi kedua itu bahan bakunya berasal dari bahan nabati yang mengandung selulosa, yaitu selulosa dan juga hemiselulosa yang tinggi. Oleh karenanya itu generasi kedua itu disebut sebagai etanol selulosa. Contoh dari generasi kedua itu bioetanol yang berasal dari jenis rumput, ya kayu lunak, dan juga limbah biomasa, terutama yang berupa limbah pertanian, perkebunan, dan pengolahan hasil hutan. Misalnya itu kayak limbah buah naga dijadikan sebagai bioetanol. Kemudian yang ketiga yaitu generasi ketiga, yakni bioetanol yang bahan bakunya itu berasal dari alga, baik mikroalga ataupun juga makroalga atau rumput laut. Alga yang mengandung minyak atau lipida, karbohidrat, protein dengan variasi komposisi sangat luas tergantung jenis alga dan kondisi lingkungan hidupnya. Secara garis besar, alga bisa mengandung sampai 50% dari berat sel kering karbohidrat atau 25-77% asam lemak dan sejumlah protein. Nah, karena generasi ketiga itu berasal dari alga, itu makanya generasi ketiga itu biasanya disebut sebagai etanol alga. Untuk yang terakhir yaitu bioetanol dari generasi keempat. Bioetanol ini bahan bakunya itu berasal dari massa yang telah mengalami modifikasi genetik atau GMO, di mana di dalam biomasa terdapat enzim yang akan membantu penghancur massa itu, atau biasanya itu disebut autohidrolisis, sehingga nantinya itu akan mempermudah proses pretreatment. Brasilia itu tanaman tebu yang telah mengalami modifikasi genetika sehingga dalam batang tebu itu menghasilkan suatu enzim yang mampu melakukan autohidrolisis. Generasi keempat ini tuh biasanya disebut sebagai etanol lanjutan. Next. Selanjutnya ada pengaruh dari bahan baku bioetanol. Berbagai jenis biomasa memiliki potensi sebagai bahan baku produksi bioetanol. Karena komposisi kimianya yaitu sumber karbohidrat, sebagian besar membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama ada bahan baku yang mengandung gula seperti gula bit, tebu, molasses, sorghum manis. Yang kedua ada bahan baku dan mengandung pati atau biji-bijian seperti jagung, gandum, tanaman umbi-umbian seperti singkong. Dan yang terakhir ada biomasa lignolosa, yaitu seperti jerami, limbah pertanian, sisa tanaman, dan kayu. Namun bahan baku yang mengandung gula dan pati ini pada generasi pertama bersaing dengan penggunaannya sebagai makanan atau pakan, sehingga merupakan pasokan mereka. Oleh karena itu biomasa lignolosa atau generasi kedua merupakan bahan baku alternatif untuk produksi bioetanol karena biaya rendah, persediaan, distribusi luas, dan tidak kompetitif dengan tanaman pangan dan pakan. Pengaruh bioetanol terhadap gula. Bahan baku yang mengandung gula, tebu, dan bit adalah tanaman penghasil gula terpenting di dunia. Dihidrolisis oleh enzim invertase yang disintesis oleh sebagian besar spesies Saccharomyces. Oleh karena itu, pretreatment tidak diperlukan untuk bioetanol produksi dan bahan baku yang mengandung glukosa atau sukrosa, yang membuat bioproses ini lebih layak daripada bahan baku yang mengandung pati. Tanaman gula hanya membutuhkan proses penggilingan untuk ekstraksi gula ke media fermentasi. Dan di sini etanol dapat diproduksi langsung dari sari buah atau molasses. Tebu sebagai bahan baku produksi bioetanol memberikan keuntungan tertentu karena merupakan tanaman semi perennial yang tidak memerlukan banyak operasi pertanian yang biasanya dibutuhkan untuk pengolahan tanaman mentah, dan biomasa digunakan untuk panas dan listrik. Harga tebu lebih murah daripada bahan baku lain yang digunakan untuk produksi bioetanol karena pemrosesan yang lebih mudah dan produktivitas yang lebih tinggi.
Namun masih banyak untuk yang ditunjukkan untuk peningkatan produksi bioetanol dari tebu. Ini termasuk pengembangan varietas tebu baru dengan kandungan gula yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap penyakit. Hasil lebih bergeser ke hektar dan lebih umur panjang. Next. Pengaruh bioetanol terhadap tumbuhan pati. Bahan baku yang mengandung pati, tanaman biji-bijian, misalnya jagung, barley, dan gandum atau sorghum biji-bijian, dan tanaman akar atau tubular, misalnya singkong, kentang, ubi jalar, Artichoke Yerusalem, kaktus, atau garut, mengandung sejumlah besar pati. Pati aslinya yang diisolasi dari berbagai sumber dapat digunakan untuk konversi lebih lanjut menjadi produksi berbasis bio dan atau produksi bioetanol. Residu dari isolasi pati mengandung protein dan serat yang memiliki potensi besar untuk aplikasi dalam produksi pangan dan pakan. Yang terbesar produksi pati jagung adalah di Amerika Serikat, dan itu mewakili lebih banyak dari 80% pasar dunia. Di Amerika Serikat, jagung adalah sumber lebih dari 95% produksi bioetanol, dan sisanya adalah dihasilkan dari jelai, gandum, whey, dan residu-residu minuman. Daerah budidaya sorghum biji-bijian di Amerika Serikat menunjukkan meningkatnya minat dalam produksi bioetanol dalam tanaman ini. Selanjutnya, kelayakan ekonomi produksi bioetanol dari singkong di Thailand juga sedang diselidiki. Umbi singkong mengandung hampir 80% pati massal dan di bawah 1% oleh protein massa. Pelakuan awal umbi singkong untuk produksi bioetanol meliputi operasi pembersihan, pengupasan, chipping, dan pengeringan. Setelah itu, bioetanol ini dari sisa-sisa ini saya skip sedikit, diproduksi dari bahan yang baku yang mengandung pati dan dilakukan hidrolisis pati, kebanyakan oleh amilase dan glukoamilase menjadi glukosa. Jadi glukosa dapat diubah menjadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae. Akan dilakukan produksi bioetanol dari bahan yang baku yang mengandung gula atau bakteri Listheniformis dan dimodifikasi secara genetik strain bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis menghasilkan amilase. Sedangkan Aspergillus niger dan Rhizopus sp menghasilkan glucomilase. Next slide. Pengaruh bioetanol dalam lignoselulosa. Bahan baku yang mengandung lignoselulosa, produksi bioetanol dari bahan baku yang mengandung lignoselulosa menarik dan berkelanjutan karena biomasa lignoselulosa bersifat terbarukan dan tidak kompetitif dengan tanaman pangan. Selanjutnya, penggunaan bioetanol yang diperoleh dari biomasa lignoselulosa terkait dengan penggunaan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Biomasa lignoselulosa hampir merata di bumi dibandingkan dengan sumber daya fosil yang menyediakan keamanan pasokan dengan menggunakan sumber energi domestik. Ini dapat diperoleh dalam residu yang berbeda atau dipanen langsung dari hutan dan harga biaya lebih rendah dari bahan baku yang mengandung gula atau pati. Yang membutuhkan pendekatan pemuliaan pertanian penuh, entah bahan yang mengandung lignoselulosa untuk produksi bioetanol, membentuk 6 kelompok utama, yaitu sisa tanaman, ampas tebu, dan sorghum manis, berakasan jagung, berbagai jenis jerami, sekam padi, batu zaitun, dan pulp. Kayu keras atau aspen clover, kayu lunak pinus cemara, limbah selulosa misalnya kertas bekas dan daur ulang lumpur kertas, biomasa herba atau alpha hay, switchgrass, dan jenis rumput lainnya dapat limbah perkotaan untuk menjadi bioetanol. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme pembuatan produk. Yang pertama ada bioetanol sebagai sumber energi alternatif yang potensial di Indonesia. Bioetanol ini umum digunakan di Indonesia. Untuk prosesnya yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku bioetanol dapat diambil dari bahan dengan kandungan glukosa tinggi seperti tebu dan sisa produknya, gula bit, tapioka, kentang manis, sorghum manis.
Yang kedua, bahan dengan kandungan pati tinggi, diantaranya ubi kayu, jagung, sorghum, sagu, tapioka, maizena, barley, gandum, padi, dan kentang. Yang ketiga, bahan lignoselulosa. Terdapat di berbagai sumber selulosa dan lignoselulosa, yakni limbah seperti serat kayu, sekam padi, jerami, tongkol jagung, serta limbah domestik berupa sampah organik. Untuk bahan lignoselulosa, pembuatan bioetanol melalui 4 proses utama. Yang pertama, pretreatment untuk memecah ikatan lignoselulosa dan memisahkan lignin dari rantai polimer selulosa dan hemiselulosa. Yang kedua, hidrolisis untuk menghidrolisa polimer menjadi monomer. Yang ketiga, fermentasi. Menfermentasi monomer menjadi etanol dengan menggunakan mikroorganisme. Yang keempat, purifikasi. Pemurnian etanol dengan melalui proses distilasi dan dehidrasi. Untuk proses yang kedua itu hidrolisis. Hidrolisis atau hidrolisa ini adalah suatu proses antara reaktan dengan air agar suatu senyawa pecah dan terurai. Proses hidrolisis bisa dilakukan dengan 4 metode, yaitu yang pertama hidrolisis murni atau tanpa katalis. Yang kedua, hidrolisis dengan asam. Asam di sini berfungsi sebagai katalisator untuk mengaktifkan air dari kadar asam yang encer. Yang ketiga, hidrolisis dengan basa. Basa yang dipakai adalah basa encer, basa pekat, dan basa padat. Yang keempat adalah hidrolisis dengan enzim. Enzim ini sebagai katalisator. Proses selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi adalah proses perombakan senyawa organik dalam kondisi anaerob atau aerob yang menghasilkan produk berupa asam organik, alkohol, dan gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi adalah pH, suhu, jenis mikroba, oksigen, dan nutrisi. Proses selanjutnya distilasi. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih etanol murni yaitu 78 derajat Celcius. Proses distilasi ini akan meningkatkan kandungan etanol hingga mencapai 95%. Sisa air yang masih ada dihilangkan dengan proses dehidrasi hingga kandungan etanol mencapai 99,5%. Yang terakhir adalah analisa bioetanol. Pemanfaatan limbah sayur, buah, makanan, minuman, dan lainnya sebagai bahan baku bioetanol dianalisa agar dapat juga menjadi solusi untuk penanggulangan limbah yang akan merusak lingkungan. Untuk itu perlu lebih banyak penelitian untuk pengembangan bioetanol ini. Next. Generasi 1, proses pembuatan bioetanol dari kulit pisang kepok yang bersumber dari Musa acuminata BC dengan yang secara fermentasi. Yang pertama yaitu tahap hidrolisis. Pada tahap hidrolisis dilakukan dengan menghaluskan kulit pisang kepok lalu dipanaskan sampai mendidih dengan menambahkan HCl 5% selama 60 menit. Pada tahap hidrolisis terlebih dahulu kulit pisang digiling dan ditambahkan air. Setelah itu pada tahap hidrolisis ditambahkan dengan HCl dengan konsentrasi 5% dengan waktunya yaitu 60 menit. Tahap persiapan starter diawali dengan membuat larutan gula dengan kadar gula 14%, lalu dimasukkan ke dalam tempat pembiakan. Ditambahkan pupuk urea sebanyak 0,5% dari kadar gula yang digunakan. Ditambahkan pupuk NPK sebanyak 0,1% dari kadar gula yang digunakan. Ditambahkan ragi roti sebanyak 0,2% dari kadar gula. Lalu ditutup rapat dan disimpan dalam ruangan gelap dengan suhu kamar 24 jam. Tahap fermentasi diawali dengan menambahkan starter yang tadi mulai dari pupuk NPK, ragi roti, dan pupuk urea sebanyak 50
150, 250, dan 350 mili dengan waktu fermentasi mulai dari 3, 5, dan 7 hari. Hasil fermentasi disaring untuk memisahkan ampasnya, kemudian dilakukan proses distilasi untuk memisahkan bioetanol dengan air pada suhu 80 derajat Celcius dengan waktu 60 menit. Lalu hasil distilasi dilakukan analisa yield beserta kadar bioetanol yang dihasilkan. Next. Generasi kedua, pembuatan bioetanol dari rumput gajah dengan distilasi batch. Yang pertama yaitu akan dilakukan tahap hidrolisis. Akan tetapi sebelum tahap hidrolisis, rumput gajah akan di-oven dan ditambahkan air. Setelah itu pada tahap hidrolisis, rumput gajah yang sudah di-oven akan ditambahkan dengan larutan HCl. Pada tahap hidrolisis ini, rumput gajah sebanyak 50, 100, 150, 200, dan 250 gram dengan dicampur dengan volume H2O-nya yaitu sebanyak 7 liter. Setelah itu akan difiltrasi. Filtrasi akan menghasilkan padatan dan juga akan menghasilkan filtrat. Filtrat akan diuji glukosa dengan menambahkan asam sitrat ke dalamnya. Setelah ditambahkan asam sitrat, maka akan diketahui dari glukosa tersebut. Setelah itu akan dilakukan proses fermentasi. Hasil glukosa dari filtrat, hasil dari uji glukosa dari filtrat akan dilakukan fermentasi selama waktu 4, 5, 6, 7, 8 hari dengan menambahkan asam sitrat ke dalamnya. Setelah itu akan ditutup untuk mengamati waktu tertentu dan dianalisis kadar etanolnya. Yang terakhir yaitu prosedur distilasi. Hasil dari fermentasi yang didapat dimasukkan ke dalam labu distilasi untuk mendapatkan alkohol dari glukosa. Proses distilasi ini dijalankan pada suhu 70-80 derajat Celcius setelah volume larutan bottom hingga 10% distilasi dihentikan. Kemudian akan dianalisis kadar etanolnya. Next. Selanjutnya yaitu adalah produksi bioetanol dari rumput laut dan limbah agar Glaciralia sp dengan metode sakarifikasi yang berbeda. Rumput laut dan limbah agar Gracilaria sp ini tuh dapat digunakan sebagai substrat untuk produksi bioetanol karena memiliki banyak kandungan polisakarida jenis selulosa dan galaktan. Namun, selulosa dan galaktan ini harus melalui tahapan sakarifikasi terlebih dahulu untuk dapat dijadikan sebagai substrat dalam produksi bioetanol. Nah, penelitian ini tuh mengkaji perbedaan metode sakarifikasi yaitu hidrolisis secara asam menggunakan H2SO4 dan secara enzimatis. Langkah-langkah
produksi bioetanol dari rumput laut dan limbah agar Gracilaria SP dengan metode sakarifikasi itu yang pertama itu adalah stok pembiakan dan peremajaan Aspergillus niger. Nah, Aspergillus niger itu diinkulasi pada medium PDA dan diinkubasi selama 5 hari pada suhu 300 derajat Celcius. Selanjutnya ditumbuhkan pada medium PDB dan diinkubasi selama 5 hari pada suhu ruang menggunakan orbital shaker dengan kecepatan 120 rpm. Yang ke B yaitu adalah tahapan selanjutnya yaitu adalah stok pembiakan dan peremajaan Escherichia. Escherichia dari stok diinokulasi pada 50 ml medium dengan glukosa 10 gram per liter, yeast ekstrak 1 gram per liter, KH2PO4 0,1 gram per liter, MgSO4 7H2O 0,1 gram per liter, dan NH4 2SO4 0,1 gram per liter dalam air lembayar, kemudian diinkubasi pada suhu 300 derajat Celcius selama 24 jam menggunakan orbital shaker dengan kecepatan 100 rpm. Nah, langkah yang ke C yaitu adalah preparasi rumput, laut, dan limbah agar Gracilaria SP. Di tahap ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama itu ada pengeringan dan tahapan penggilingan. Kemudian setelah penggilingan dan penggilingan ini kemudian disaring menggunakan saringan sekitar 30 mes sehingga diperoleh tepung rumput laut dan limbah agar Gracilaria SP. Tahapan yang selanjutnya mungkin bisa dilanjut PPT-nya. Baik, selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu tahapan ke D, yaitu adalah sakarifikasi tepung rumput laut dan limbah agar Gracilaria SP. Nah, pada tahapan sakarifikasi ini pada tepung rumput laut dan limbah agar Gracilaria SP, tujuannya itu untuk menghidrolisis glukosa, untuk menghidrolisis selulosa menjadi bentuk monosakarida seperti glukosa. Sakarifikasi sendiri itu dilakukan dengan 2 perlakuan yang berbeda, yaitu dengan hidrolisis asam menggunakan H2SO4 1% dan hidrolisis enzimatis menggunakan jamur Aspergillus niger. Selanjutnya yaitu adalah pembuatan medium fermentasi. Medium fermentasi yang digunakan dalam penelitian ini tuh adalah dengan menggunakan 100 ml hidrolisat dalam air lembayar 250 ml untuk masing-masing perlakuan penelitian. Selanjutnya yaitu adalah pembuatan starter. Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan starter ini dilakukan dengan menginokulasikan kultur kamir Escherichia hasil peremajaan dari kultur cair ke dalam 100 ml medium fermentasi, kemudian diinkubasi pada suhu kamar sampai terjadinya pertengahan fase logaritmik. Nah, tahapan yang ke G yaitu adalah produksi bioetanol. Nah, dari proses ini produksi bioetanol itu dilakukan dengan menginokulasi 10% starter kultur Escherichia ke dalam 100 ml medium fermentasi. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 5 hari dan dengan masing-masing perlakuan itu diulang sebanyak 3 kali. Setelah produksi bioetanol dilakukan pengukuran pH. Pengukuran pH medium ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pH medium. Perubahan pH yang terjadi mengindikasikan terjadinya suatu aktivitas biologis yang dilakukan oleh bakteri. Nilai pH medium ini diukur dengan menggunakan pH meter.
Selanjutnya yaitu adalah perhitungan jumlah mikroba. Nah, pertumbuhan populasi kami di dalam medium fermentasi selama proses produksi bioetanol ini dihitung dengan menambahkan 0,1 mili sampel medium ke dalam grid hemositomer dan jumlah sel kamir dihitung di bawah mikroskop. Yang ke J yaitu adalah pengukuran gula reduksi. Pengukuran gula reduksi menggunakan metode 3,5 dinitrosalicylate acid atau dengan metode DNS. Nah, sampel sebanyak 1 mili ditambah 1 mili reagen DNS kemudian dicampur dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Pengukuran gula reduksi dilakukan dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 570 nanometer. Kandungan gula reduksi akan ditentukan berdasarkan kurva standar glukosa. Yang terakhir yaitu adalah pengukuran kadar etanol dengan penetapan berat jenisnya. Pengukuran kadar etanol ini dilakukan secara tidak langsung melalui penetapan pengukuran berat jenis hasil destilasi. Hasil fermentasi masa inkubasi 120 jam dimasukkan ke dalam labu destilasi, selanjutnya dipanaskan pada suhu 78 derajat Celcius dan hasil destilasi ini ditampung dalam botol penampung. Hasil destilasi ini kemudian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam piknometer berukuran 25 mili dan ditimbang. Selanjutnya yaitu adalah pembuatan bioetanol generasi keempat, yaitu bioetanol dari biomasa limbah selulosa. Nah, di sini pada metodenya itu ada 3 metode utama, yaitu pertama adalah pre-treatment atau perlakuan awal, yang kedua itu adalah hidrolisis selulosa atau hemiselulosa, yang ketiga itu adalah fermentasi. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah perlakuan awal atau pre-treatment. Tujuan dari pre-treatment ini adalah untuk mengubah struktur biomasa selulosik sehingga selulosa dapat menjangkau selulosa dan mengkonversi polimer karbohidrat menjadi gula-gula sederhana yang dapat difermentasi. Nah, di pre-treatment ini sendiri itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama yaitu adalah meningkatkan pembentukan gula atau kemampuan pembentukan gula dengan hidrolisis enzimatik. Yang kedua, menghindari degradasi atau hilangnya karbohidrat. Yang ketiga, menghindari pembentukan produk samping yang akan menghambat proses hidrolisis dan fermentasi selanjutnya. Dan juga syaratnya itu harus efektif secara biaya. Nah, di dalam pre-treatment ini tuh ada beberapa cara untuk perlakuan awal bahan lignoselulosa. Yang pertama itu perlakuan awal secara fisik berupa pencacahan secara mekanik, yaitu terdiri dari chipping, grinding, dan milling, dan pirolisis pada suhu rendah. Yang kedua yaitu adalah perlakuan awal secara fisika kimia, yaitu adalah steam explosion, ammonia vapor explosion, dan CO2 explosion. Yang ketiga itu ada perlakuan awal secara kimia, yaitu ozonolisis, hidrolisis asam, hidrolisis basa, delignifikasi oksidatif, proses organosolv. Yang keempat yaitu adalah perlakuan awal secara biologis, yaitu menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur pelapuk coklat, jamur pelapuk putih, dan jamur pelunak. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah hidrolisis selulosa. Selulosa ini tuh dapat dihidrolisis menjadi glukosa secara enzimatis oleh selulosa atau secara kimia dengan asam sulfat atau dengan menggunakan asam lainnya. Nah, kenapa harus menggunakan hidrolisis enzimatis? Karena hidrolisis enzimatis ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan hidrolisis asam, yaitu reaksinya itu berlangsung pada kondisi ringan yaitu pH-nya 4,8 dan suhunya itu hanya 45-50 derajat Celcius. Dan dengan hidrolisis enzimatis ini tidak menimbulkan masalah korrosi. Bakteri dan jamur sama-sama dapat menghasilkan selulose untuk hidrolisis bahan lignoselulosa ini. Nah, enzim selulose ini tuh merupakan campuran dari beberapa enzim, sedikitnya itu 3 kelompok enzim selulose yang berperan dalam proses hidrolisis selulosa ini, yaitu adalah endoglukanase yang berperan pada daerah dengan kristalinitas rendah dalam serat selulosa yang menghasilkan ujung rantai bebas, exoglukanase atau selubiohidralase yang mendegradasi lebih lanjut molekul tersebut dengan menghilangkan unit selubiosa dari ujung rantai bebas, dan
glukosidase yang menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu kan sudah dihidrolisis menjadi gula, dilanjutkan dengan fermentasi. Nah, proses hidrolisis selulosa yang dilakukan secara terpisah dari proses fermentasi ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu SHV, yaitu separate hydrolysis and fermentation, dan jika hidrolisis dan fermentasi ini tuh dilakukan secara simultan, maka disebut SSF, yaitu simultaneous saccharification and fermentation, yang mana gula-gula yang dihasilkan dari hidrolisis selulosa atau proses sakkarifikasi ini secara simultan difermentasi menjadi etanol. Nah, di sini tuh ada kelebihan proses SSF dibandingkan SHF, yaitu adalah meningkatkan kecepatan hidrolisis dengan konversi gula yang dapat menghambat aktivitas selulosa, mengurangi kebutuhan enzim, meningkatkan rendemen produk, dapat mengurangi kebutuhan kondisi steril karena glukosa langsung dikonversi menjadi etanol dengan waktu yang lebih pendek dan volume reaktor lebih kecil karena hanya digunakan untuk reaktor saja. Namun di sini juga ada beberapa kendala, yaitu dalam proses SSF, yaitu adalah suhu hidrolisis dan fermentasi itu tidak sama, toleransi mikroba terhadap etanol, dan penghambatan kerja enzim oleh etanol. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam proses SSF biasanya itu adalah S. cerevisiae. Suhu optimalnya itu dengan 30 derajat Celcius. Setelah dilakukan fermentasi, maka dilakukan destilasi dan akan dihasilkan bioetanol. Untuk selanjutnya yaitu produk. Nah, etanol ini merupakan salah satu bahan kimia organik volume terbesar yang digunakan dalam produksi dan konsumen. Dalam produksi industri dan konsumen. Penggunaan industri utama alkohol alifatik ini sebagai perantara dalam produksi bahan kimia lain dan sebagai pelarut. Etanol ini digunakan dalam pembuatan obat-obatan, plastik, lacquers, polishes, plasticizers, and cosmetic. Etanol digunakan dalam pengobatan sebagai anti-infeksi topikal dan sebagai penangkal overdosis ethylene glycol dan metanol. Produk komersial yang mengandung etanol meliputi minuman, parfum, aftershaves, and cologne. Berikutnya obat-obatan cairan, yaitu obat kumur, obat gosok, dan beberapa alkohol gosok lainnya. Nah, berikut ini merupakan beberapa produk yang menggunakan etanol sebagai dalam produksinya. Yang pertama yaitu ada minuman beralkohol. Produksi minuman beralkohol yang mengandung etanol di dalamnya adalah produksi minuman beralkohol tradisional yang berasal dari fermentasi karbohidrat seperti wine and beer. Minuman beralkohol tradisional dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A dengan kadar alkohol 1-5%, lalu golongan B dengan kadar alkohol 5-20%, dan terakhir golongan C dengan kadar alkohol 20-55%. Selanjutnya ada kosmetik. Campuran etanol yang terkandung dalam beberapa produk kosmetik berfungsi sebagai pelarut, mengemulsi, mencampurkan dua bahan supaya bekerja lebih baik, dan meminimalisir pertumbuhan bakteri. Secara umum, kadar etanol dalam campuran kosmetik ini tidak boleh melebihi dari 70%. Selanjutnya ada bahan bakar. Etanol sebagai bahan bakar digunakan untuk mencampur BBM yang sudah ada atau dapat digunakan sebagai alternatif pengganti BBM secara keseluruhan. Etanol dapat mengoptimalkan kinerja mesin kendaraan dan menyempurnakan proses pembakaran sehingga lebih ramah lingkungan. Etanol sebagai campuran dari bahan bakar kendaraan, komposisinya 25% bioetanol dan 75% minyak bumi. Selanjutnya ada hand sanitizer. Etanol merupakan pelarut organik di mana bahan tersebut dapat melarutkan lapisan sebum atau lemak di tangan yang berfungsi untuk melindungi tangan. Etanol sebagai antiseptik digunakan dalam produksi hand sanitizer dengan kadar etanol antara 60-80% dengan campuran lain seperti gliserin dan aloe vera. Selanjutnya ada parfum, di mana etanol juga digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan parfum.
Hal ini dikarenakan sifat dari etanol yang mudah menguap, maka pencampuran ini dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat aroma parfum agar lebih menyebar. Biasanya, etanol yang terkandung dalam parfum ini sebesar 15-25%. Lalu selanjutnya ada obat-obatan. Campuran etanol pada beberapa jenis obat-obat tertentu, etanol berfungsi untuk membantu melarutkan bahan obat dan menghalangi pembentukan hablur sukrosa. Obat menggunakan campuran sedikit etanol ialah obat batuk dengan kadar campuran etanol kurang dari 10%. Lalu selanjutnya ada vinase. Vinase merupakan produk sampingan dari industri pembuatan bioetanol yang mempunyai warna kecoklatan dan berbau menyengat. Vinase ini dapat diolah menjadi pupuk karena kandungan bahan organiknya yang tinggi. Lalu selanjutnya ada Yasmut. Produk sampingan dari industri bioetanol yang tersusun atas sisa-sisa endapan ragi dan mikroorganisme yang sebelumnya digunakan dalam proses fermentasi bioetanol. Produk ini diolah kembali untuk dijadikan bahan ternak dan pupuk tanaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada keselamatan lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan sejenisnya. Tindakan pencegahan kecelakaan dapat dicegah dengan cara menghilangkan penyebab dari kecelakaan tersebut. Penyebab kecelakaan kerja dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi kondisi suatu lingkungan pekerja maupun memeriksa atau kajian yang disimpulkan telah menunjukkan melampaui batas aman atau disebut juga bahaya. Sumber bahaya yang teridentifikasi harus dikendalikan ke tingkat yang memadai agar tercipta suatu kondisi yang sangat aman. Pengendalian tersebut dilakukan dengan cara mengukur kemungkinan kerugian yang akan timbul jika sumber bahaya terjadi atau disebut juga resiko. Kecelakaan kerja pada industri bioetanol dapat dicegah dengan cara menerapkan prosedur yang jelas dalam setiap tahapan proses. Penerapan prosedur tersebut tidak mudah karena sebelumnya perlu dilakukan identifikasi bahaya dan analisa resiko agar prosedur sesuai dengan keadaan industri. Penanganan pada setiap resiko kecelakaan juga harus disiapkan walaupun sudah ada prosedur yang sesuai. Hal ini dilakukan agar dapat menanggulangi faktor human error yang menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Menurut penjelasan di atas, maka setiap proses produksi dibutuhkan analisa keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekian dari kelompok 5. Untuk pertanyaannya bisa ditanyakan melalui grup chat. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.